Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Athoil Baduri dari Fakultas Arbiyah, Prodi PAI, semester 6A. Di sini saya ingin mempresentasikan sekaligus untuk memenuhi tugas UTS dari PPL 1. Di sini saya langsung ke pembahasan, yaitu membahas tentang KALDIK, yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu sendiri adalah pengatur waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Dan juga kalender pendidikan itu mencakup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Dan kegunaannya itu, kalender pendidikan itu sendiri adalah untuk mempermudah para pihak pendidikan dan siswanya dalam mengatur rencana untuk pembelajaran selama 1 tahun dan menyusun rencana yang paling efektif untuk pembelajaran. Kalender pendidikan itu bisa dikatakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran. Peserta didik selama 1 tahun pembelajaran itu, ya kita harus butuh kalender pendidikan dalam pembelajarannya itu, yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran dan yang saya katakan tadi, minggu efektif belajar dan juga hari-hari libur gitu. Oke, lanjut di rincian pekan efektif. Rincian pekan efektif itu adalah rincian yang harus disusun seorang guru sebagai pedoman dan untuk menyusun rencana pelaksanaan dalam pembelajaran selama 1 semester yang meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajarannya, dan juga jumlah minggu efektif pada tiap semesternya. Kadang per semester itu tidak tentu ataupun tiap semester selalu berubah-ubah. Hal tersebut berdasarkan uraian kalender pendidikan pada tahun yang berjalan. Manfaat rincian pekan efektif ini adalah untuk bisa menghitung dan menyusun minggu efektif, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan juga yang tidak efektif untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan pedoman bagi para pendidik atau pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajarannya. Dan selanjutnya ada program semester. Contohnya seperti yang di layar, mencakup kompetensi inti dan juga ada KD, yaitu kompetensi dasar. Program semester ini adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan apa sih manfaatnya Promes itu? Di sini dijelaskan, yaitu merupakan bagian dari administrasi atau tujuan pembuatan Promes, yaitu sebagai gambaran bagaimana kegiatan belajar selama 1 semester yang dilaksanakan
uh, oleh pengajar dan anak didik. Dan juga dijelaskan apa bisa untuk mengajar atau mengajari anak didik itu tidak menggunakan bromes ataupun tidak membuat bromes, yaitu di sini dijelaskan oleh seorang ahli, yaitu tidak bisa. Soalnya program itu harus dilaksanakan melalui mencakupi bromes atau program semester dan juga prota, yaitu program tahunan. Dan mengapa seorang guru itu harus membuat bromes atau prota nantinya, itu karena dijadikan pedoman untuk pegangan seorang guru dalam menyusun kalender pendidikan nantinya, dan juga acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Dan selanjutnya di sini ada program tahunan. Di sini ada program tahunan, yaitu program tahunan itu adalah rencana penerapan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat tercapai oleh siswa. Apa manfaat bagi guru untuk membuat program tahunan, dan apa pentingnya sih untuk guru program tahunan itu? Tujuan untuk menyusun program tahunan ini adalah untuk menata materi secara logis ataupun sistematis, dan untuk alokasi waktu untuk setiap pokok pembahasan yang mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan TIK yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokoknya gitu. Ya, lanjut untuk silabus. Silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan lain sebagainya di situ. Apa saja isi silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok pembelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dan langkah-langkah membuat pembuatan silabus. Di sini yang pertama mengisi kolom identitas mata pelajaran, dan yang kedua mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar gitu. Yang ketiga mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan selanjutnya merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam penentuan jenis penilaian, dan yang terakhir di situ penentuan alokasi waktu. Dan yang terakhir di sini
rencana pelaksanaan pembelajaran dan bisa disebut juga dengan RPP. RPP ini adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP ini juga dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Dan langkah-langkah untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini, yang pertama mengkaji silabus tematik, dan yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga menentukan tujuannya, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan yang kelima penjabaran jenis penilaian, dan yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar gitu. Mungkin hanya itu dari saya selaku presentasi ataupun yang membawa materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.